Ketemu lagi di Ngopi Bara, ngobrolin psikologi bareng saya, Pak Deara. Kita akan membahas sesuatu yang sepertinya semua orang pernah melakukan ini. Curhat. Dan ini bukan sekedar curhat, tapi curhat yang sebenarnya adalah salah alamat. Kita pernah pasti berada di satu titik di mana kepala rasanya ingin pecah, ya. Dada terasa sesak, sehingga kita memerlukan adanya proses katarsis untuk kita bisa mengeluarkan semua unek-unek yang kita rasakan. Dan akhirnya karena satu dan lain hal, kita akan memilih untuk curhat ke orang yang paling dekat dengan kita. Sahabat barangkali, pasangan juga bisa, atau mungkin juga ke orang tua, ya. Nah, tetapi barangkali tidak ada yang pernah langsung terpikir untuk mencoba untuk ke psikolog. Kita biasanya cenderung untuk, oke, ini siapa nih yang bisa kita jadikan sebagai tumpuan untuk bisa menjadi tempat kita curhat. Dan hari ini kita akan kupas secara tuntas kenapa curhat ke orang yang tidak tepat itu menjadi hal yang keliru, ya. Dan kapan sebenarnya kita harus butuh mendatangi profesional. Nah, di bagian awal ini kita akan membahas mengenai kenapa kita curhat ke orang yang dekat dengan kita, dan kita lihat dari sisi positifnya. Pertama ya karena kita punya kedekatan, dan kedekatan itu menenangkan. Orang yang sudah lama mengenal kita itu biasanya akan memberikan rasa aman. Kita bisa curhat tanpa berpikir panjang lebar, dan barangkali tanpa menjelaskan sejarah panjangnya, tanpa takut untuk dihakimi, ya. Kedua, kita bisa memperoleh dukungan emosional yang sifatnya langsung ataupun instan. Mungkin mereka akan langsung bilang, sabar ya, lu nggak sendirian, sini gua peluk dulu. Bisa jadi juga seperti itu. Tenang, ada gua di sini. Itu kalimat sederhana yang kadang lebih ampuh daripada teori mekanisme coping yang panjang. Lalu yang ketiga, ada perspektif segar yang kita bisa peroleh. Karena ada kalanya kita merasa, oke, aku tidak sendirian di sini. Dan itu akan memperkuat adanya rasa sosial dan kedekatan kita. Tapi jangan lupa bahwa di balik semua kenyamanan itu ada risiko yang sering tidak kita sadari dan justru bisa membuat masalah menjadi lebih rumit. Kita masuk pada bagian yang lebih sedikit pedas, tetapi ini penting. Pertama, apa resikonya kalau kita cerita ke mereka-mereka yang bukan dari kalangan profesional? Pertama, minimnya objektivitas. Karena begini, orang yang paling dekat dengan kita tuh juga punya sisi emosional, punya perasaan terhadap kita, dan seringkali membuat mereka sulit untuk netral. Kalau kita curhat soal pasangan, bisa jadi teman kita juga ikut kesal, ya, dan menanggapi dengan reaksi-reaksi emosional yang juga malah memperparah situasi dan nggak ada solusi sama sekali. Kedua, kalaupun muncul solusi yang mereka berikan juga tidak tepat. Bahwa mereka peduli ya gitu, pintar ya mungkin, ya,
tapi tidak membuat mereka otomatis paham dengan apa yang sedang terjadi, terutama terkait psikologi hubungan, dinamika interaksi yang terjadi, ada trauma, ya, pola perilakunya. Mereka belum memiliki keahlian untuk bisa memecahkan masalah secara profesional. Jadi niat baik ini malah bisa menghasilkan adanya konflik yang makin besar dan membuat perilaku salah itu divalidasi. Kita semakin bingung dan malah menjadi normalisasi perilaku toksik. Poin ketiganya adalah kalau kita curhat ke mereka, itu ada risiko yang akan membebani mereka sendiri. Karena nggak semua orang itu bisa menampung curhatan yang berat. Ada yang malah menjadi stres, bingung harus berbuat apa, dan merasa tertekan juga. Dan ini bisa mengakibatkan hubungan kita dengan mereka menjadi renggang tanpa kita sadari. Dan bisa berdampak mereka menjauh perlahan karena merasa bahwa selalu dijadikan tempat pembuangan emosi. Keempat, curhat kepada non-profesional sudah jelas rahasianya tidak dijamin akan aman. Ini bukan berarti bahwa mereka tidak bisa dipercaya ataupun mereka jahat, tapi karena mereka tidak memiliki kode etik. Curhatan itu bisa saja keluar tanpa disengaja, ya. Kemudian kelima itu ada bias moral dan juga budaya. Seringkali kita cerita tentang hal-hal yang sifatnya psikologis, tetapi yang didapat justru nasihat-nasihat yang sifatnya budaya, ya, normatif. Contoh, udahlah sabar aja. Ya gitulah namanya juga kehidupan berumah tangga. Ya mungkin kamu kurang begini, kamu kurang begitu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya karena mereka menggunakan ataupun melihat itu dari kacamata sudut pandang pribadi, bukan kacamata yang ilmiah dan teruji. Kita masuk pada pertanyaan berikut. Kapan kita harus mendatangi profesional? Jawabannya simpel. Ketika masalahmu sudah mulai sangat mengganggu fungsi di dalam menjalankan kehidupanmu. Contoh, tidur berantakan, pola makan berubah, susah fokus, pekerjaan pun menjadi kacau, hubungan ataupun relasi menjadi rusak. Terus menemukan titik buntu, ya. Terus masalah polanya selalu berulang. Tidak ada kemajuan yang bisa diperoleh, muter-puter saja di situ. Nah, para profesional ini, psikolog, mungkin konselor, psikiater, itu punya 3 hal yang orang biasa tuh nggak punya. Pertama, objektivitas. Dia nggak terlibat secara emosional dengan kehidupanmu. Kedua, keilmuan pastinya. Bertahun-tahun mempelajari tentang manusia, memahaminya dari berbagai sisi, berbagai aspek. Trauma, hubungan, perkembangan, pola perilaku, kepribadian, dan lain-lain sebagainya. Itu bekal modal utama. Ketiga, adanya teknik dan alat asesmen yang mereka juga kuasai. Jadi mereka bukan hanya menelusuri akar masalah, ya, bukan hanya gejalanya saja, tetapi curhat ke profesional itu biasanya akan dicari solusi-solusi yang memang berbasis saintifik dan empiris. Dan kalau kamu curhat ke profesional, bukan tandanya kamu lemah, ya. Justru itu tanda bahwa kamu cukup dewasa untuk mencari solusi supaya hidupmu menjadi lebih efektif.
Bagian berikut, kadang curhat ke orang yang tidak tepat, ke orang yang bukan profesional, itu bukan untuk mencari solusi, tetapi justru mencari pembenar. Dan orang-orang yang sayang dengan kita, yang memiliki kedekatan emosi dengan kita, biasanya sih memang akan ikut membenarkan ya, karena ingin mencoba menenangkan diri kita. Dan akhirnya apa? Kita semakin yakin bahwa kita ada di pihak yang benar ya. Padahal itu bisa jadi tidak menyelesaikan masalah. Jadi ilustrasinya, ibaratnya curhat ke non-profesional itu seperti dikasih permen pada saat sakit gigi. Mungkin rasanya masih bisa kita dapatkan, rasa manis, tapi nggak menyembuhkan. Oke, kita masuk di kenapa dalam melakukan curhat yang tepat, bahwa memang sistem untuk mendapatkan dukungan itu perlu, tapi memang ya tadi itu membutuhkan sistem yang profesional. Curhat ke keluarga, ke teman terdekat, sahabat, siapapun yang memang memiliki kedekatan dan kita percaya, itu penting karena kita juga ingin didengar dan divalidasi. Tapi kalau hidupmu terus berputar pada masalah yang sama, kalau yang kamu dapat hanya sekedar simpati dan empati, bukan solusi, maka ya kita pasti akan lebih bingung ya, dan bukan mendapatkan ketenangan. Karena itu artinya kita butuh sesuatu yang lebih sistematis dalam arahannya. So, sahabat Ngopi Bara, intinya kenali diri, kenali batas diri kita, kenali waktu, timingnya, kapan kita harus meminta bantuan profesional. Curhat itu manusiawi kok, jelas manusiawi banget. Tapi curhat ke orang yang tidak tepat pada waktu yang tepat, mungkin waktunya dianggap tepat ya, itu bukan tanda kedewasaan. Minta bantuan profesional bukan berarti kita rapuh, itu artinya kita peduli pada kesehatan mental kita sendiri. So, intinya jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Boleh-boleh saja kita curhat ke teman terdekat, tapi itu hanya sebagai langkah awal saja untuk meredakan ketegangan dan minta mereka juga hanya untuk mendengarkan saja, jangan memberikan komentar-komentar yang malah akan memperparah keadaan. Terima kasih sudah mendengarkan Ngopi Bara kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan biarkan masalahmu yang sebenarnya itu bisa diatasi malah semakin terbakar hanya kalian curhat pada orang yang salah. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Ngopi Bara.